Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemanasan global. Pada pemanasan global kali ini, untuk capaian pembelajarannya yaitu di akhir fase E, peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim, dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global, menganalisis perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global, mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global, dan menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Nah, teman-teman semuanya, kalian tahu ya, satu-satunya planet yang dapat dihuni manusia di galaksi Bima Sakti ini adalah planet Bumi. Salah satu hal yang membuat planet ini nyaman untuk ditempati ialah sistem atmosfer yang sedemikian rupa sehingga terdapat ketersediaan oksigen dan memiliki suhu permukaan yang ramah terhadap makhluk hidup. Tidak terlalu panas atau terlalu dingin bagi makhluk hidup, dan perbedaan suhu antara malam dan siang hari yang tidak ekstrim. Namun, jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan, akan menimbulkan dampak buruk, seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Fenomena tersebut dikenal sebagai peristiwa pemanasan global. Pemanasan global ini menimbulkan dampak pada masalah lingkungan lainnya hingga berdampak pada banyak aspek kehidupan di bumi ini. Nah, kalian tahu ya? Kalian menyadari tidak? Iya, sekarang ini lingkungan sekitar kita telah banyak berubah. Suhu udara yang tidak lagi sejuk, musim kemarau dan musim hujan yang lamanya tidak selalu sama dari tahun ke tahun. Daerah yang tidak biasanya terkena banjir kini terdampak banjir, dan banyak perubahan lainnya. Perubahan lingkungan yang kita rasakan saat ini adalah gejala yang menunjukkan bahwa bumi ini tidak sedang baik-baik saja. Apa yang menyebabkannya? Bagaimana proses perubahannya hingga kita dapat merasakan dampaknya saat ini? Sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan? Partisipasi apa yang harus kita kerjakan, kita ikuti, dan kita tanggulangi dari dampak kerusakan bumi ini? Fakta perubahan lingkungan dapat dilihat dari bukti yang terjadi pada pemanasan global. Misalnya, peningkatan suhu permukaan air laut, di mana berdasarkan pengamat kondisi samudra dan atmosfer Amerika (NOAA), suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada bulan Agustus 2019. Permukaan laut mencapai suhu tertingginya sepanjang sejarah pada 2019. Kemudian menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Kemudian dilihat dari mencairnya es di kutub. Sekitar 90% bagian hamparan daratan es berada di Antartika, sedangkan 10% bagian sisanya berada di lapisan es Greenland. Es Antartika dan Greenland memiliki peran sebagai penutup pelindung bumi dan lautan. Berikutnya, kenaikan permukaan air laut. El Nino dan La Nina, cuaca ekstrim. Pada sekitar akhir bulan Oktober 2020, curah hujan di wilayah Indonesia begitu tinggi. Apa yang sedang terjadi di wilayah Indonesia saat itu? BMKG yang memprediksi peningkatan akumulasi curah hujan akibat fenomena terkait potensi curah hujan yang akan naik sebesar 20% sampai dengan 40%. Apakah yang menyebabkan perubahan lingkungan?
Salah satunya adalah aktivitas manusia, ya. Misalnya kegiatan terkait alih fungsi lahan. Kemudian ada penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita menyalakan AC atau kita menggunakan kulkas. Nah, disitulah salah satu kegiatan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendinginkan ruangan ataupun ingin melakukan sesuatu hal yang merasa sejuk begitu. Contoh selanjutnya adalah aktivitas berkendaraan bermotor. Nah, kalian tentu ya sudah melihat ya begitu banyak kendaraan bermotor yang kita temui di jalan raya. Apa solusi yang digunakan untuk mengatasi pemanasan global? Misalnya penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Contohnya apa teman-teman? Nah, misalnya teknologi kendaraan hibrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Misalnya, riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. Yang berikutnya misalnya ada pengembangan mesin untuk bahan bakar biogas, biodiesel, dan bahan bakar sejenisnya. Contoh yang paling mudah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya ketika kita sudah tidak menggunakan AC lagi, segera AC-nya untuk dimatikan. Kemudian matikan lampu kamar ataupun mematikan cahaya yang menggunakan listrik. Pembiasaan yang baik juga yang dapat kita lakukan misalnya supaya ramah lingkungan kita semakin terlihat. Misalnya bersepeda atau jalan kaki jika bepergian dalam jarak dekat, tidak usah menggunakan kendaraan bermotor lagi. Kemudian memilih untuk membeli alat-alat elektronik yang hemat daya ataupun meluangkan waktu senggang untuk berkebun di rumah, bercocok tanam dengan banyaknya tanaman di rumah, maka akan mengurangi kadar CO2 di lingkungan rumah kita, sehingga lingkungan rumah lebih asri dan terasa segar udaranya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian bisa mengembangkan materi yang Bu Guru sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.